Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat sebuah kisah? Mudah-mudahan kabar baik. Pada kesempatan kali ini, kami akan membagikan kisah berjudul Kisah Bocah 10 Tahun Hidup Sendiri di Tengah Rawa dan Semak Belukar. Kini jadi adik kandung tokoh ini. Sahabat sebuah kisah bocah 10 tahun yang hidup sendiri di tengah rawa dan semak belukar bernama Caswara. Ia bertahan hidup seorang diri di tempat tinggal yang tidak layak, tepatnya di pinggiran kampung di Purwakarta, Jawa Barat. Suasana malam hari begitu gelap gulita. Anggota DPR RI Deddy Mulyadi merekam momen tersebut. Ia melihat seorang bocah laki-laki sedang mengais di tumpukan sampah. Bocah tersebut memegang alat pengais sampah di tangan kanannya, sedangkan di tangan kirinya memegang sebuah kardus bekas, memegang sebuah karung bekas. Ia melihat seorang bocah tengah mengais tumpukan sampah. Deddy Mulyadi yang kebetulan melewati daerah itu pun menghentikan laju kendaraannya. Ia menghampiri bocah pemulung itu. Kemudian saya tanya, sedang cari apa? Dia menjawab sedang memungut sampah plastik. Lalu saya tanya, di mana rumahnya? Dia menjawab nggak punya rumah. Kata Deddy Mulyadi menceritakan pertemuan malam itu dengan bocah pemulung tersebut. Setelah menyapa seperti itu, Deddy Mulyadi lalu mengajaknya berbicara lebih jauh. Diketahui bocah itu bernama Caswara, berusia 10 tahun dan mengaku berasal dari Cipendei, Kabupaten Subang. Setelah saya ajak berbicara pelan-pelan, dia akhirnya mengaku mencari makan dan tinggal sendiri di suatu saung di tengah rawa dan semak belukar, kata Deddy. Penasaran dengan pengakuan bocah tersebut, Deddy Mulyadi lalu mengantarkan Caswara ke saung yang disebut menjadi tempat tinggalnya selama ini. Untuk menuju saung tersebut, jalannya berliku-liku. Dan benar saja, saung itu terletak di tengah rawa dan semak belukar. Suasananya terasa sangat sepi dan hening. Saung itu terlihat seadanya, hanya berupa tonggak-tonggak kayu bekas dan atap terpal plastik bekas. Lantainya pun tanah. Caswara mengaku selama ini ia tinggal sendirian siang malam di saung butut itu untuk menghindari gigitan nyamuk. Karena begitu banyak nyamuk berterbangan di dekat saung, ia membakar kardus bekas yang biasa dipakai untuk menyimpan telur. Untuk menghindari dingin angin malam, terutama saat hujan mengguyur, ia menyelimuti tubuhnya menggunakan karung bekas. Dari pertemuan dengan bocah pemulung itu, menurut Deddy, yang paling berkesan baginya adalah tubuh dan pakaian yang dikenakan Caswara terlihat bersih. Umumnya kan pemulung itu tubuh dan pakaiannya kotor, tapi bocah yang satu ini justru tubuhnya dan pakaiannya sangat bersih, kata Deddy. Setelah ditelisik lebih jauh, ternyata Caswara sering mandi dan mencuci di hulu sungai di daerah itu, sehingga tubuh dan pakaiannya tetap bersih. Deddy Mulyadi lalu mengajak Caswara ke kediamannya. Selanjutnya, Deddy Mulyadi bahkan mendatangkan guru untuk mengajari Caswara karena masih dalam usia didik. Selain itu, bocah pemulung itu kini diangkat menjadi adik angkat Maula Akbar, anak pertama Deddy Mulyadi. Anak itu harus sekolah dan mendapatkan pendidikan yang layak. Nanti akan saya urus sampai menjadi orang, kata Deddy Mulyadi. Demikian kisah hari ini. Nantikan kisah terbaru dari kami. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.